Pringgondani, Gunung Lawu, Candi Ceto, Candi Sukup, Candi Borobudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, Ormas Islam turun tangan mengusut siapa dalang dibalik pembuat konten yang menyinggung Islam dengan mengatakan umroh ke Candi Borobudur. Alhamdulillah, di hari-hari yang lalu kita sudah melihat dengan secara jelas dan seksama, bahkan kami sudah tampilkan di video sebelumnya terkait video yang beredar luas di media sosial, ajakan atau seruan melaksanakan umroh ke Borobudur. Bahkan sebelumnya dalam konten itu dikatakan tatkala Anda melaksanakan ibadah ke tanah suci harus mengantri, bahkan bayar dengan mengeluarkan uang puluhan juta. Orang-orang mah mau ke tanah sucinya kudu bayar puluhan juta, kadang sampai antri. Kita mah modal sejuta udah bolak-balik. 1 juta itu juga PP datang ke Candi Borobudur dan disebutkan candi-candi yang lainnya. Nah, alhamdulillah kita akan melihat sekarang Ormas Islam sudah bergerak untuk mengusut siapa dalang dibalik pembuat konten itu. Karena hemat kami, betul ini sangat meresahkan, alhamdulillah. Bahkan kalau misalkan dibiarkan, nampaknya yang dibiarkan ini adalah olok-olok terhadap agama. Baik, kita akan lihat bagaimana para ormas Islam yang berkumpul dan mengusut siapa dalang dibalik pembuat konten itu. Alhamdulillah, kita akan lihat ke videonya, silakan. Siapa saja yang berada atau yang terlibat di dalam unggahan video tersebut, setelah ketemu juga harus dipastikan apa motivasinya. Sebab kita tahu 10 tahun belakangan ini nuansa-nuansa Islamofobia itu tampaknya mendapat angin. Iya. Saya khawatir karena di dalam sejarah ada kekuatan-kekuatan yang hobi dan memiliki spesialisasi untuk mengadu domba antar kelas, antar golongan. Baik, ini sangat jelas, sangat tegas tuntutan yang disampaikan oleh Ormas. Dan kita tentunya sangat mendukung, ya. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ormas Islam ini. Yang pertama, siapa yang membuat konten itu? Siapa orangnya, di mana yang membuat konten semacam itu? Yang kedua, apa motif dari membuat konten demikian yang menyinggung masalah umroh? Kemudian katanya umroh itu dan murah harganya ke Borobudur dan candi lain sebagainya disebutkan dalam videonya itu. Apa motifnya? Harus diketahui begitu ya. Dan selanjutnya jangan dibiarkan, karena 10 tahun terakhir memang Islam sekarang diserang dengan yang namanya Islamofobia. Kalau misalkan dibiarkan, selayaknya seperti angin, ya Alhamdulillah, yang bisa berhembus kemana-mana, yang akan mengotori, yang akan mencemari kondisi dan keadaan. Untuk itu, ini harus diusut tuntas. Apalagi, ya Alhamdulillah, ini sudah secara terang-terangan non-muslim ini membuat video dengan menyinggung ibadahnya umat Islam. Silahkan Anda mengiklankan tempat Anda, Candi Borobudur, Candi Prambanan, atau lain sebagainya, candi-candi yang ada di Indonesia ini. Silahkan Anda buat sekreatif mungkin agar orang-orang datang ke tempat itu. Silahkan, kami umat Islam tentunya tidak melarang hal itu. Bahkan kalau misalkan dibuat video atau dibuat film dokumenter terkait dari candi tersebut, silahkan, kami tidak mengganggu dan kami tidak mempermasalahkan itu. Tetapi kalau misalkan itu sudah menyinggung ibadahnya umat Islam, sudah menyinggung ritualnya umat Islam, di mana umroh itu merupakan ibadah yang dituntun oleh syariat Islam, yang dituntun oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi didistorsikan makna syariat itu sendiri menjadi penyimpangan yang nyata. Katanya umroh itu ke Candi Borobudur. Na'udzubillah min dzalik, yang seharusnya umroh itu ada rukunnya, ada syarat sahnya, ada tempat yang dikunjunginya, yaitu Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Ini umroh malah ke Borobudur. Alhamdulillah. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi,
ini sudah menjadi distorsi makna terhadap syariat Islam itu sendiri. Ini bahaya kalau dibiarkan. Makanya kita sangat setuju kepada ormas yang mendatangi secara damai, secara baik, kemudian berdialog untuk menyampaikan keresahan yang ada, yang beredar di media sosial sekarang ini, untuk diusut siapa orangnya, siapa yang membuatnya, dan apa motivasi dibalik pembuatan konten tersebut. Ikhwafillah, ini sangat menarik. Ada non-muslim yang memberikan komentar kepada kami, katanya, lebay amat umat Islam itu. Kata surga neraka aja bahasa Hindu juga dipakai oleh umat Islam. Ini ada non-muslim, dan hemat kami, mereka ini adalah orang Kristen, dan yang membuat konten ini, ya, yang ajakan umrah ke Borobudur, dugaan kami adalah oknum dari Hindu, ikhwafillah. Karena tidak mungkin kalau misalkan umat Islam membuat video yang semacam itu. Dugaan kami sementara seperti itu, ikhwafillah. Nah, yang membuat komentar ini adalah orang Kristen, ikhwafillah. Kita bisa pastikan itu. Orang ini memberikan komentar seperti ini. Lebay amat, kata surga neraka aja bahasa Hindu juga dipakai oleh umat Islam. Nah, kita jawab, ikhwafillah. Di sini kami menjawabnya, Islam mengambil kebenaran dari wahyu. Kata surga, neraka hanya terjemah dan tidak terkait dengan ibadah. Seperti Anda mengatakan kursi, istirahat, mati, makam, itu semua dari bahasa Arab. Atau misalkan yang lainnya, ada banyak serapan yang diambil dari bahasa Arab. Apalagi dari Al-Quranul Karim ke dalam bahasa Indonesia. Contoh misalkan Alkitab. Alkitab itu bahasa Arab dan ada dalam Al-Quranul Karim. Kemudian mereka membawanya, mengadopsinya, ikhwafillah, Alkitab. Kemudian dalam Al-Quran ada kata sabar juga, ada iman, ada ikhlas. Itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab tentunya yang ada dalam Al-Quranul Karim. Tetapi kita tidak mempermasalahkan itu, silahkan saja, karena itu tidak terkait dengan ritual ibadah yang kemudian ada syarat sahnya, rukunnya, tempat yang kemudian dikunjungi, dan lain sebagainya. Silahkan, kami tidak sakit hati walaupun misalkan dipakai hal itu. Tetapi, ikhwafillah, kalau misalkan ada seseorang yang mengatakan umroh itu ke Borobudur, yang jelas umroh itu ke Tanah Suci, bahkan di sebelumnya dikatakan daripada ngantri bayar puluhan juta mending umroh ke Borobudur. Nah, itu hemat kami ini sudah menyinggung kontennya, ikhwafillah. Maka di sini kami menjelaskan juga, sedangkan umroh dalam Islam ibadah mendatangi tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Masalahnya, dalam narasi video di atas disebutkan, daripada ke tanah suci, ngantri, dan biaya puluhan juta, lebih baik umroh ke Borobudur. Seperti halnya saya mengatakan, daripada datang untuk kebaktian ke gereja, mending kebaktian ke wihara. Nah, kami membuat perumpamaan, kami membuat analogi. Karena di dalam Islam umroh itu adalah ibadah yang kemudian dilaksanakan oleh umat Islam dan ada syarat tertentu untuk melaksanakannya, maka hemat kami memberikan analogi supaya paham orang yang membuat komentar seperti ini. Bagaimana kalau misalkan kami mengatakan daripada kebaktian ke gereja lebih baik ke wihara? Apakah Anda akan menerima dengan statement seperti itu? Kan tidak. Di mana gereja itu dibandingkan dengan wihara, di mana gereja harus disamakan dengan wihara. Yang mungkin orang non-muslim di sana mengagungkan atau menjadikan gereja sebagai simbol tempat ibadahnya, tetapi harus ditarik ke wihara. Kan ini tidak masuk akal, ikhwafillah. Dan mungkin ini sangat naif dari pandangan atau perspektif non-muslim itu sendiri. Begitupun juga kami sebagai umat Islam, di mana ibadah kami jelas untuk melaksanakan umroh ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Tetapi ada yang mendistorsikan makna, menyalahgunakan makna kata umroh itu ke Borobudur. Artinya di sana ada penyimpangan yang begitu sangat nyata, luar biasa. Makanya kami sekali lagi sangat mengapresiasi kepada ormas yang datang ke tempat atau mungkin ke pemerintahan yang mengadukan masalah ini agar diusut siapa orangnya dan apa motivasinya. Semoga hal ini bisa terungkap, ikhwafillah, karena sekali lagi lihat bagaimana serangan yang begitu sangat hebat, luar biasa yang dilancarkan oleh non-muslim kepada Islam akhir-akhir ini.
kami tidak perlu menyebutkannya lagi. Alhamdulillah, silahkan tinggal cari di video-video kami sebelumnya bagaimana serangan yang begitu sangat dahsyat yang dilancarkan, yang ditujukan kepada umat Islam. Maka dari itu kami mengajak alhamdulillah kepada sahabat tasik semua agar kita tetap waspada dan kita tetap hati-hati terkait daripada video yang sekarang mungkin beredar di media sosial ini, biar aparat hukum yang menindaklanjuti terkait video yang viral ini. Kalau misalkan ini tidak ditindaklanjuti, maka sangat disayangkan, dikhawatirkan nanti justru akan menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Alhamdulillah, sahabat Tasik Ngaji, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Ini adalah pernyataan ormas Islam yang mendatangi ke pemerintahan setempat di sana agar konten yang semacam ini dan siapa dalang yang membuat konten semacam ini diketahui supaya Indonesia, warga masyarakat Indonesia terhindar dari upaya untuk pemecah belah umat atau upaya memecah anak bangsa. Alhamdulillah, sekali lagi semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.